jika di video sebelumnya kita belajar matematika materi eksponen, nah di video kali ini kita akan belajar materi logaritma. Nah, jadi logaritma ini adalah inversnya eksponen ya. Jadi logaritma itu inversnya eksponen atau kebalikannya. Nah, sekarang coba akan saya contohkan sedikit aja. Nah, di sini rumusnya juga banyak ya, nanti silakan di screenshot aja. Nah, contohnya gini, 2 log 8 ya, kayak tadi contohnya. Nah, ini sama dengan 2 itu dipangkatkan berapa yang hasilnya nanti 8. Nah, sama kayak gitu. Nah, sifatnya maka harus diubah kayak gini, A log A pangkat X sama dengan X. Nah, 2 ini sebagai A-nya. Nah, 8 ini harus diubah bentuknya sesuai bentuk A, berarti 8 ini diubah ke 2 pangkat sekian gitu ya. Jadi 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, maka 2 log 8 sama dengan 2. Sorry, ini 2-nya di atas ya. Sama dengan 2 log. Nah, 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3. Nah, ini kan udah dalam bentuk A log A pangkat X ya ini. Nah, berarti nanti hasilnya adalah X, maka 2 log 8 itu hasilnya nanti 3. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jadi 2 pangkat 3. Nah, ini salah satu contohnya aja. Nanti teman-teman bisa sambil ngapalin ini sifat-sifat yang lain ada 11. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nomor 1, soal UN SMA IPS. Nilai dari 9 log 25 dikali 5 log 2 min 3 log 54 adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu sifat apa aja yang nanti bakal kita pakai ya. Jadi di sini sifat yang pertama itu ada A pangkat X log B pangkat Y kayak gini. Nah, nanti jadinya Y per X A log B. Jadi pangkat yang di belakang dibagi dengan pangkat yang di depan, kemudian A log B nya tetap garis biasa. Kemudian yang kedua ada rumus pengurangan atau pembagian ya. Jadi A log X min A log Y jadi sama dengan A log X per Y. Jadi kalau pengurangan itu nanti jadinya dibagi, atau kalau misalkan dari soalnya di pembagian jadi dikurang atau pengurangan. Oke, sekarang kita langsung coba aja soalnya. 9 log 25 dikali 5 log 2 min 3 log 54. Nah, 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Kemudian log 25 kita ubah dalam 5 pangkat 2 juga. Kemudian 5 log 2 min 3 log 54. Nah, jangan lupa ini diubah jadinya 2 per 2 3 log 5 dikali 5 log 2 min 3 log 54. Nah, 2 per 2 ini kan sama dengan 1 ya, berarti habis. Sisanya 3 log 5 dikali 5 log 2 min 3 log 54. Nah, jangan lupa ini log 5 pangkat 5. Nah, ini berarti ada sifat yang ketiga tadi ya. Log A itu sama dengan A log A. Kemudian A log A sama dengan 1. Nah, ini dilihat ada log 5 pangkat 5 ini. Nah, ini kalau diubah jadinya kan 5-nya itu jadi ke depan, berarti 5 log 5 dikali 3 log 2 kayak gini. Jadi log A itu sama dengan A log A. Jadi di depannya ini kita kasih 5 yang bagian kecilnya. Jadi 5 log 5 dikali 3 log 2 min 3 log 54. Nah, A log A itu sama dengan 1, berarti ini habis ya. Nilainya sama dengan 1, sisa 3 log 2 min 3 log 54. Nah, sampai sini jangan lupa kita gunakan sifat nomor 2 ya. Sifat nomor 2 itu yaitu pembagian ya. Jadi 3 log 2 dibagi 54. Berarti 3 log 2 bagi 2 itu 1, 54 bagi 2 itu 27 ya. Nah, sekarang 3 log
Nah, 1/27. 27 itu diubah ke 3 pangkat, biar sama kayak depannya. Berarti 3 pangkat 3 ya. Kemudian 3, ini nggak ada sama dengannya, sorry. 3 log 1/3 pangkat 3, gitu aja ya. Berarti 3 log. Nah, ini 3 pangkat 3, hati-hati. Ingat sifat eksponen sebelumnya, diberi sebelumnya. 1 per A pangkat X sama dengan A pangkat min X. Jadi kalau dinaikin, dia pangkatnya berupa tanda. Berarti 3 log 3 pangkat min 3. Gitu. Oke. Nah, sekarang jangan lupa dibentuk A log A pangkat X sama dengan X. Nah, ini kan 3 log 3 pangkat min 3. Berarti 3 log 3 ini sama dengan 1. Kemudian 1 dikali dengan min 3. Berarti 1 dikali dengan min 3. Berarti hasilnya adalah minus 3. Nah, ini caranya ya. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya ya. 25 log 5 pangkat 2X sama dengan 8. Maka X adalah 25 kita ubah bentuk 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2X sama dengan 8. Ini masih setipe sama soal sebelumnya ya. Nah, kemudian ini dibagi dengan ini. Berarti 2X per 2, 5 log 5 sama dengan 8. Nah, 2-nya kita coret, jadi tinggal X dikali. Nah, 5 log 5 itu hasilnya sama dengan 1 ya. 1 sama dengan 8. Maka X adalah 8. Gitu. Oke, jawabannya yang D. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya ya. Ini soalnya agak lumayan sulit. Jika P sama dengan 6 log 5, Q 5 log 4, maka 150 log 4 adalah. Oke, sekarang kita coba kerjakan 150 log 4. Nah, di sini itu ada sifat sini. Sifatnya itu jika A log B itu maka jadinya log B dibagi dengan log A. Ini. Nah, sekarang kita ubah dulu. 150 log 4 sama dengan berarti log 4 dibagi log 150. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita lihat petunjuknya ya. Ini kan adanya 6 log 5 dan 5 log 4. Nah, sama-sama mengandung angka 5. Maka angka yang di depan ini yang kecil ini bisa kita isi dengan angka masing-masing adalah 5. Berarti ini nanti jadinya 5 log 4 dibagi dengan 5 log 150 kayak gini. Terus 150 ini juga kita ubah dalam bentuk 5 pangkat ya. Jadi yang ada hubungannya dengan 5. Nah, 150 itu kan 6 dikali 25 ya. Berarti kan 6 dikali 5 pangkat 2. Kayak gitu. Berarti 150 log 4 itu sama dengan 5 log 4 dibagi 5 log 5 pangkat 2 dikali 6 ya. Nah, itu. Terus jangan lupa ini perkalian, berarti sifatnya jadi ditambah ya. Jadi warna merah, A log X kali G sama dengan A log X plus A log G. Ya, ini sifatnya ya. Oke, selanjutnya berarti 5 log 4 dibagi dengan 5 log 5 pangkat 2 ditambah 5 log 6. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita lihat petunjuknya. 5 log 4 itu hasilnya adalah Q. Berarti ini kita ganti Q, kemudian 5 log 5 pangkat 2. Nah, ini keubah ke bentuk A log A pangkat X, hasilnya adalah X. Berarti ini hasilnya adalah 2 ditambah 5 log 6. Ada nggak di petunjuknya? Nah, adanya 6 log 5. Berarti kalau 5 log 6 itu adalah 1 per P ya, dibalik ya. Berarti Q dibagi 1 per P. Nah, kayak gini. Nah,
kita lanjutkan di sini, V dibagi 2 plus 1 per P. Nah, ini yang bawah kita selesaikan dulu ya. 2 plus 1 per P, ini kita samakan penyebutnya, berarti jadi P ya. P dibagi 1 kali 2, berarti 2P. Ditambah P dibagi P kali 1 tetap 1 ya. Berarti 2P plus 1 dibagi P. Nah, berarti V dibagi dengan 2P plus 1 dibagi dengan P. Nah, ini hati-hati ya sifat matematikanya. A dibagi B per C itu sama dengan A dikali C per B. Atau gini kalau bingung, A dibagi B per C. Jadi kan ini kalau pembagian itu kan dibalik ya, berarti A dikali C per B. Nah, B-nya ini sebagai A, kemudian ini sebagai B, dan ini sebagai C. Berarti nanti hasil akhirnya kan C-nya lari ke atas, naik ke atas. Berarti B dikali V dibagi 2B plus 1. Nah, ini jawabannya. PV per 2B plus 1. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, ini masih setipe dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi 20 log 3 sama dengan P dan 5 log 3 sama dengan V. Maka 3 log 100 adalah, oke kita kerjakan. 3 log 100 sama dengan log 100 dibagi dengan log 3 ya. Dari sifatnya tadi kan A log B itu sama dengan log B per log A gitu ya. Oke lanjut. Nah karena di petunjuknya ini sama-sama mengandung log 3 ya, jadi angkanya yang kita ambil, berarti ini kita kasih angka kecil 3 di depan. 3 log 100 dibagi 3 log 3. Nah 3 log 3 ini kan hasilnya sama dengan 1, maka kita ambil yang 3 log 100 nya aja. 3 log 100 itu sama dengan, nah 100 nya kita ubah ke bentuk 20 kali ya, karena di sini ada 20, jadi biar ada hubungannya. 3 log 20 dikali 5, maka 3 log 20 ditambah 3 log 5. Nah sekarang 3 log 20 ada nggak ada ya, adanya 20 log 3 ya, berarti 3 log 20 itu sama dengan 1 per P. Kemudian 3 log 5 juga nggak ada, adanya 5 log 3, berarti ini 1 per V. Nah selanjutnya kita samakan penyebutnya, berarti dijadiin PV ya. PV dibagi P, berarti tinggal V ya. V kali 1 V ditambah PV dibagi V, itu hasilnya P, berarti P kali 1 sama dengan P, berarti hasilnya V plus P dibagi V plus P dibagi PV atau P plus V dibagi PV. Ini jawabannya. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, mungkin segini aja latihan soal untuk logaritma part 1. Nanti untuk pemantapan latihan soalnya akan saya buatkan di video logaritma part 2 ya. Oke, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.